kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Guntur masuk ke dalam rumah, kemudian menutup pintu dengan keras. "Bagaimana Kenny?" tanya Guntur ketika melihat Padma mengusap wajah Kenny dengan handuk. Kenny sudah dimandikan, sedangkan Padma rambutnya masih lepek dan bau teh. Tatapan mata Padma kosong, apalagi melihat ibunya menangis. Ia tahu ibunya pasti merasa sedih atas kejadian barusan. Menjadi miskin selalu membuat mereka direndahkan. "Mandilah, Kenny biar bersamaku." Guntur langsung menggendong putrinya. Ia bawa ke kamar, tidak tahan melihat penampilan Padma yang kacau. Sesaat kemudian, Guntur sudah rapi. Ia akan pergi siang ini setelah teleponnya berdering berkali-kali. "Aku akan keluar, nanti kalau ada tamu gak usah buka pintu," serunya pada Padma. "Mau kemana kamu, Mas?" batin Padma menatap suaminya yang sangat rapi. Guntur pergi, dan Padma mengantar sampai pintu. Saat Padma masuk, tidak sengaja ia melirik tetangga yang terus menatapnya dengan pandangan hina. Di dalam mobil, Guntur memasang headset di telinganya, kemudian menghubungi seseorang. "Baik, saya masih di jalan." "Oh iya, saya tahu itu, Hotel Anston." "Baik, 20 menit lagi saya sampai." Akhir pekan tapi tetap kerja, itulah Guntur. Tidak peduli dengan quality time bersama keluarga. Yang ada dalam kepalanya hanya ia ingin bangkit agar sang mama tidak memaksakan kehendaknya. Ya, meskipun jalannya jalan pintas. Guntur mulai menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Mungkin sudah bosan hidup miskin, padahal baru beberapa waktu saja. Terlalu terbiasa hidup mewah, mungkin dia masih kaget kalau ikut cara hidup Padma yang sangat sederhana tersebut. Hotel Anston, sebuah hotel bintang 5 yang ada di tengah kota. Bangunan terlihat megah di antara bangunan yang ada di sekitarnya, lebih tinggi dari bangunan yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Guntur datang ke tempat tersebut dengan menenteng laptop, kemudian menunggu di lobi hotel. Sambil menunggu, ia menyalakan laptop, kembali memeriksa semua file-file miliknya, berharap semua sesuai dengan apa yang ia harapkan. "Gun!" Sebuah suara lembut memanggil namanya, suara wanita yang ia kenal. Pria itu menoleh ketika seorang wanita berjalan padanya dengan rok di atas lutut dan blazer warna senada dengan sepatu hak tingginya. Wanita itu tersenyum lalu menyapa. "Sudah lama?" tanya wanita itu lembut dengan tatapan penuh makna, entah tatapan ramah atau justru tatapan penuh goda. "Baru saja," Guntur menjawab apa adanya. "Oh, ya sudah, mari langsung ikut saya," ucap wanita yang memiliki bodi bak model itu. Ia kemudian meminta asisten di sebelahnya untuk membawakan tas miliknya. Wanita bernama Vivian itu kemudian maju terlebih dulu seperti penunjuk jalan. Ia berjalan di depan Guntur yang ikut di belakang. "Ayo Gun," ucapnya ketika melihat Guntur masih di belakang. Mungkin ingin Guntur jalan di sebelahnya, bukan di belakang seperti mengekori dirinya. Mereka berdua pun masuk hotel, tidak lupa diikuti oleh asisten Vivian yang juga tidak kalah cantiknya itu. Dikelilingi wanita-wanita cantik membuat Guntur tersenyum kecut dalam hati. Klik, mereka bertiga masuk ke dalam lift yang sama. Kemudian Vivian menekan tombol sampai pintu tertutup. Tidak ada obrolan sama sekali. Mungkin karena sepi dan hening, akhirnya Vivian membuka suara. "Nggak apa-apa kan kita ketemunya privat begini? Saya hanya ingin fokus dan tenang. Kalau di tempat umum rasanya kurang nyaman," ucap Vivian yang terdengar seperti alasan saja.
Guntur mengangguk paham sampai akhirnya mereka sampai di kamar 888. "Mari," kata Vivian, mempersilakan Guntur agar tidak kaku dan sungkan. Saat Guntur masuk pun, Vivian mulai atur strategi. Ia meminta asisten mengambilkan tabletnya yang tertinggal di mobil. "Meta, please, tablet saya ketinggalan." Vivian menatap asisten pribadinya. "Baik, Bu." Seperti sudah paham kodenya, Meta kemudian menarik diri. Ia mundur meninggalkan keduanya. Kini mereka hanya berdua saja. Guntur sendiri tidak merasa curiga. Ia malah membuka laptop hendak memperlihatkan hasil revisinya. "Bagaimana menurut Bu Vivian?" tanya Guntur meminta pendapat Vivian setelah memperlihatkan hasil kerjanya. "Please call me Vivian," jawab Vivian dengan nada meliuk seperti manja dan menggoda. "Oh, oke," balas Guntur kikuk. Guntur menggaruk kepalanya yang tidak gatal, agak canggung sedikit karena Vivian melepaskan blazer yang ia kenakan. Kini hanya pakai tank top atau sejenis inner tanpa lengan, sangat ketat sehingga lekuknya terlihat jelas dan menonjol. "Sial, apa yang ada dalam kepalamu?" batin Guntur kemudian memilih fokus. Bagaimanapun juga dia adalah pria yang mana sisi lainnya bisa tergoda saat melihat mangsa. "Saya sudah dengar dari Herlambang, kamu sudah married?" tanya Vivian santai, kemudian menuang minuman. "Oh, itu iya." Vivian mengetuk meja dengan jarinya, seperti memikirkan sesuatu. Kemudian dengan sengaja menyilangkan kaki, duduk dengan pose menggoda. Sepertinya Vivian suka dengan Guntur. Tidak salah sih, karena visual Guntur memang ganteng, bersih, dan tubuhnya bagus. Jelas banyak kaum hawa yang kepincut. Salah satunya janda cantik yang seorang pengusaha tersebut. "Gun," panggil Vivian. Guntur seketika menoleh. Dilihatnya, Vivian menatapnya dengan pandangan yang penuh makna. "Iya, tinggalkan itu sebentar. Nih, minumlah." Vivian menyodorkan segelas minuman. "Maaf, nanti saya menyetir," tolak Guntur halus. "Oh, it's okay. Saya suka tipe pria yang hati-hati," puji Vivian. Guntur mulai kembali fokus, tapi ia semakin bergidik saat melihat langkah kaki yang kian mendekat. "Tap, tap, tap. Saya bisa bantu kamu, but kamu juga harus bantu saya. Take and give." Vivian menatap dengan tatapan yang cukup mengusik. Gelak. Guntur menelan ludah. Bela saja ia tolak karena hanya suka Padma. Ini malah janda sedang menggoda. Meskipun akhir-akhir ini dia sangat stres karena keadaan yang turun drastis, ia tidak pernah main wanita untuk hiburan. Ya, kalau iseng cuma bercanda dengan rekan-rekannya, tidak sampai hati menyakiti Padma, padahal Padma sudah ia sakiti sampai remuk redam. "Proyek itu kecil bagi saya," bisik Vivian yang sudah berani menyentuh lengan Guntur. Wanita itu seperti ular yang siap memangsa Guntur dengan bisanya.